Kita hidup di dunia yang sangat menghargai pencapaian yang mencolok. Mobil mewah, rumah besar, perjalanan ke luar negeri, atau portofolio investasi yang melonjak drastis sering dianggap sebagai tanda kesuksesan finansial. Media sosial memperkuat narasi ini, dengan algoritma yang selalu menampilkan kilau dan kemewahan, seolah-olah hidup yang layak dicontoh hanyalah hidup yang bergelimang materi. Kita jadi mudah tergoda untuk mengejar simbol-simbol eksternal yang sebenarnya tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Namun, Morgan Housel mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa seringkali, kehidupan finansial yang luar biasa dibangun di balik gaya hidup yang terlihat biasa-biasa saja. Di balik seseorang yang tampak biasa, bisa jadi tersembunyi tabungan besar, portofolio investasi yang stabil, dan, yang lebih penting, rasa damai karena tidak terbebani utang atau tekanan gaya hidup. Mereka tidak memiliki kebutuhan untuk tampil mewah karena mereka telah memahami makna sejati dari keamanan finansial, kemampuan untuk memilih hidup yang ingin dijalani tanpa tekanan dari ekspektasi luar. Gaya hidup sederhana bisa jadi pilihan strategis, bukan keterpaksaan. Dalam kesederhanaan, seseorang sering menemukan otonomi yang lebih besar atas waktu, pekerjaan, dan bahkan relasi. Orang yang tidak menghabiskan penghasilan untuk mengejar validasi sosial punya peluang lebih besar untuk menabung, berinvestasi, dan menghadapi kejutan hidup tanpa harus panik. Kesederhanaan memberi kita ruang untuk berpikir jernih dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting, seperti kesehatan, hubungan, dan pertumbuhan diri. Karena semakin kita tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain, semakin besar kontrol kita atas uang dan arah hidup kita sendiri. Kita tidak lagi hidup sebagai aktor dalam panggung ekspektasi orang lain, tapi sebagai pemilik naskah atas kisah keuangan kita sendiri. Banyak orang kaya sejati tidak terlihat seperti orang kaya. Mereka tidak selalu memakai pakaian bermerek, tidak mengendarai mobil mahal, dan tidak tinggal di rumah yang mencolok. Mereka hidup hemat, bersahaja, dan tidak mengejar simbol status karena telah memahami bahwa kekayaan sejati bukan tentang impresi luar, tetapi tentang kontrol batin dan stabilitas jangka panjang. Mereka memahami bahwa kemewahan sejati terletak pada pilihan untuk bekerja atau tidak, untuk bepergian atau berdiam, untuk berkata ya atau tidak tanpa rasa takut akan konsekuensi finansial. Mereka paham bahwa tujuan dari uang bukanlah untuk dipamerkan, tetapi untuk memberikan kebebasan, ketenangan, dan pilihan. Bukan untuk memenangkan persaingan tidak nyata di media sosial, tapi untuk menciptakan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Mereka memandang uang bukan sebagai alat validasi sosial, melainkan sebagai fondasi ketenangan jiwa. Dalam dunia yang terobsesi dengan tampilan luar, orang-orang ini memilih jalan sunyi yang tenang, tidak mencolok, tapi kokoh. Gaya hidup sederhana bukan berarti kekurangan, melainkan bentuk kesadaran bahwa kebahagiaan tidak selalu sejalan dengan pengeluaran. Justru seringkali, kebahagiaan sejati datang dari rasa cukup yang muncul dari dalam, dari kemampuan untuk bersyukur atas apa yang dimiliki, bukan dari keinginan untuk terus menambah. Hidup sederhana adalah seni mengapresiasi esensi, bukan penampilan. Dengan hidup sederhana, mereka menghindari stres akibat utang, tekanan untuk mempertahankan citra, dan kecemasan akan ketidakpastian masa depan. Mereka tidak harus hidup mengejar gaji berikutnya hanya untuk membayar gaya hidup bulan lalu. Mereka memiliki ruang untuk bernapas, untuk berhenti sejenak, dan meresapi waktu tanpa harus terus-menerus berada dalam siklus konsumsi. Mereka juga lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, karena sudah terbiasa hidup di bawah batas kenyamanan. Kesederhanaan adalah bentuk keberanian untuk mengatakan, "Aku sudah cukup," di dunia yang selalu berkata, "Kamu butuh lebih." Ini adalah deklarasi kemerdekaan dari sistem yang terus-menerus membisikkan bahwa nilai diri kita terletak pada apa yang kita miliki. Dalam kesederhanaan, ada keteguhan hati, ada kejelasan tentang apa yang penting, dan ketegasan untuk menolak apa yang tidak. Dan yang paling menarik, orang-orang yang hidup sederhana seringkali memiliki kekayaan waktu untuk keluarga, untuk merawat diri, untuk merenung, dan untuk hidup secara utuh. Mereka tidak dikejar-kejar oleh pengeluaran, sehingga mereka bisa mengejar apa yang benar-benar bermakna. Ada kekuatan dalam hidup yang tenang, dalam tidak merasa perlu membuktikan diri kepada siapapun. Orang yang mampu berkata, "Cukup," yang tidak terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir, adalah orang yang punya kekayaan mental. Mereka tidak mudah tergoda mengikuti standar sosial, karena mereka sudah menemukan definisi sukses versi mereka sendiri.
Mengelola uang bukan soal seberapa banyak yang kita hasilkan, tapi seberapa bijak kita menggunakannya. Uang yang besar tanpa arah justru bisa memperbesar masalah yang ada. Seorang dengan pendapatan ratusan juta rupiah bisa merasa miskin jika pengeluarannya tak terkendali dan terus mengejar standar hidup yang lebih tinggi. Di sisi lain, seseorang dengan penghasilan sederhana dapat merasa kaya karena hidup di bawah kemampuannya, menyisihkan uang secara teratur, dan tenang menghadapi masa depan. Ada orang yang gajinya tinggi tapi hidup dari utang ke utang, karena setiap kenaikan penghasilan langsung diimbangi dengan gaya hidup yang lebih tinggi pula. Alih-alih menabung atau berinvestasi, uangnya habis untuk mempertahankan citra. Sebaliknya, ada pula orang yang berpenghasilan sederhana tapi mampu menabung, berinvestasi, dan secara bertahap membangun kebebasan finansial. Ia memiliki ruang untuk memilih, karena hidupnya tidak dikendalikan oleh keharusan untuk terus bekerja demi membayar tagihan. Kuncinya bukan terletak pada angka, tetapi pada perilaku dan prinsip. Prinsip kehati-hatian, kesabaran, dan kesederhanaan seringkali lebih penting daripada besaran pendapatan. Uang tidak bisa membeli kebiasaan yang baik, dan tidak bisa menggantikan karakter yang matang. Tanpa disiplin, bahkan penghasilan besar akan habis tanpa sisa. Tanpa kesadaran diri, bahkan keberuntungan bisa berubah menjadi kutukan. Orang yang mengerti nilai waktu, konsistensi, dan disiplin akan membangun kekayaan yang jauh lebih kokoh dibanding mereka yang hanya mengejar angka. Ia tahu bahwa kekayaan bukanlah hasil dari satu keputusan besar, tetapi akumulasi dari banyak keputusan kecil yang diambil dengan bijak setiap hari. Ia menghargai proses, bukan hanya hasil. Ia lebih tertarik pada kemajuan yang berkelanjutan daripada lompatan besar yang penuh risiko. Inilah mengapa mengelola uang adalah seni hidup, bukan sekadar hitungan matematis, karena pada akhirnya, rasa aman dan damai tidak dibeli dengan jumlah, tetapi dibangun dengan kebiasaan dan niat. Keuangan yang sehat adalah hasil dari hidup yang penuh kesadaran, sadar pada nilai, pada batas, pada tujuan, dan pada arti cukup. Dan ketika kita mampu menjalani hidup seperti itu, kita tidak hanya menjadi lebih kaya secara materi, tetapi juga lebih utuh secara manusia. Bab ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan finansial yang tahan lama seringkali lahir dari kebiasaan yang biasa, menabung secara rutin, tidak menghabiskan lebih dari yang didapat, berinvestasi jangka panjang, dan menjaga gaya hidup tetap wajar meski pendapatan naik. Bukan hal yang memukau di Instagram, tapi justru itulah yang membuat kita kuat secara keuangan. Karena dalam jangka panjang, yang menentukan bukan seberapa spektakuler kita terlihat saat ini, tetapi seberapa stabil kita bisa bertahan dan berkembang tanpa harus mengorbankan kedamaian batin. Stabilitas bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang kejelasan tujuan, pengelolaan emosi, dan keberanian untuk tetap setia pada nilai-nilai yang kita anut. Di tengah dunia yang penuh kebisingan dan tuntutan untuk terlihat sukses secara instan, kemampuan untuk tetap tenang, sabar, dan konsisten adalah bentuk kemewahan yang sejati. Ini berarti memilih jalan yang kadang tidak menarik perhatian, namun memberi kita ruang untuk tumbuh secara organik. Kita tidak perlu berlari di atas treadmill ambisi yang tidak berujung jika kita tahu kemana arah kita dan mengapa kita ingin ke sana. Kedamaian batin datang dari rasa cukup dan rasa kendali yang sehat, bukan dari status sosial, melainkan dari kemampuan untuk menolak tekanan eksternal dan memegang kompas moral serta finansial kita sendiri. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukanlah bagaimana dunia melihat kita, tetapi bagaimana kita merasa saat dunia sedang tidak melihat. Di tengah hiruk-pikuk informasi, tuntutan sosial, dan tekanan ekonomi, ada satu kebiasaan yang sering diremehkan tapi sangat kuat, diam. Keheningan, di era digital dan sosial seperti sekarang, seolah menjadi hal yang asing. Segalanya tampak harus dikejar, disuarakan, ditanggapi, dan dipertontonkan. Kita diajarkan untuk tidak ketinggalan, selalu up to date, selalu responsif, dan selalu terlihat sibuk. Namun, diam justru menjadi bentuk keberanian yang paling tenang dan mendalam. Dalam dunia yang terus-menerus menuntut respons cepat, kecepatan reaksi, dan keberanian mengambil risiko besar, keheningan menjadi bentuk perlawanan. Diam adalah tempat kita menyaring mana informasi yang benar-benar penting, dan mana yang hanya kebisingan. Diam memberi kita ruang untuk bernapas, untuk menunda keputusan emosional, dan untuk memikirkan ulang pilihan finansial sebelum menyesal. Diam bukan berarti pasif. Dalam konteks psikologi uang, diam bisa menjadi strategi yang matang,
tindakan sadar yang lahir dari kebijaksanaan, bukan ketakutan. Ia adalah kekuatan yang tersembunyi, seperti arus tenang di sungai dalam yang menanti waktu tepat untuk bergerak. Diam bukan ketidaktahuan, melainkan kesadaran penuh akan kondisi, emosi, dan konteks. Sikap ini mencerminkan keteguhan hati untuk tidak bereaksi berlebihan, untuk menahan dorongan impulsif yang seringkali memicu penyesalan. Dalam situasi genting, diam memberi jeda yang bernilai, waktu untuk menyusun ulang pikiran, membaca ulang keadaan, dan menyaring informasi. Dalam diam, seseorang bisa menciptakan ruang mental untuk berpikir panjang, untuk bertanya, apakah ini keputusan terbaik untuk jangka panjang? Dan justru karena diam bukanlah keputusan yang mudah, ia menjadi indikator kematangan. Diam adalah keberanian untuk menolak tekanan sosial agar tampak pintar, cepat, atau tanggap. Diam adalah bentuk kekuatan dari seseorang yang tak perlu berteriak untuk didengar, tak perlu tampil untuk merasa cukup. Karena tahu bahwa terkadang, tidak melakukan apa-apa adalah bentuk keputusan terbaik, dan itu pun dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena ragu, tapi karena yakin. Banyak keputusan finansial terbaik justru datang dari mereka yang tahu kapan untuk tidak bertindak. Mereka tidak menjual saham saat pasar panik, karena mereka mengerti bahwa gejolak sesaat tidak mencerminkan nilai sejati dari sebuah investasi. Mereka tidak mengikuti tren hanya karena takut ketinggalan, karena mereka tahu bahwa rasa takut adalah musuh dari logika. Mereka tidak membeli barang mewah hanya karena sedang viral, karena mereka memahami bahwa gaya hidup bukan tolok ukur nilai diri. Mereka juga tidak merasa perlu membuktikan bahwa mereka tahu segalanya tentang ekonomi makro atau pergerakan pasar. Mereka menyadari bahwa semakin banyak kita merasa perlu menunjukkan sesuatu, semakin kita rentan membuat keputusan berdasarkan ego, bukan kebijaksanaan. Dalam ketenangan dan kesadaran, mereka memilih untuk menunggu, mengamati, dan hanya bertindak ketika ada keyakinan yang kuat dan rasional. Diam bisa menjadi bentuk paling murni dari kendali diri, karena ia menuntut disiplin untuk menahan dorongan, dan kekuatan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, bukan gangguan sesaat. Dalam konteks ini, keheningan bukan hanya strategi, melainkan ekspresi dari kedewasaan finansial. Ia mencerminkan pemahaman bahwa dalam dunia keuangan, tidak semua hal harus segera ditanggapi. Kadang, kekuatan terbesar justru ada pada kesabaran untuk tidak bereaksi. Orang-orang yang tenang, sabar, dan tidak mudah bereaksi berlebihan cenderung bertahan lebih lama di dunia keuangan. Mereka memiliki daya tahan psikologis yang lebih kuat karena tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi ketika dihadapkan pada tekanan eksternal. Mereka lebih tahan terhadap guncangan karena tidak mudah terpengaruh oleh volatilitas jangka pendek atau ketakutan massal yang melanda pasar. Mereka tahu bahwa badai akan berlalu, dan keputusan yang diambil dalam badai seringkali menjadi penyesalan. Mereka lebih jernih dalam berpikir karena memberi ruang bagi otak rasional untuk mengatur ulang prioritas. Dalam keheningan, ada jeda, dan dalam jeda, ada kekuatan. Mereka membiarkan emosi mereda sebelum memilih langkah berikutnya. Keheningan memungkinkan kita memberi waktu bagi emosi untuk reda, memberi ruang bagi logika untuk bekerja. Dengan begitu, keputusan finansial yang mereka ambil bukanlah reaksi, melainkan hasil dari refleksi yang mendalam. Ini bukan kelemahan, tapi kekuatan yang halus. Kekuatan yang tidak terlihat di permukaan, namun berdampak besar dalam jangka panjang. Mereka tidak mencolok, tapi mereka konsisten. Mereka tidak mencari sensasi, tapi membangun stabilitas. Dalam dunia yang gemar dengan kebisingan dan ketergesaan, mereka memilih jalur yang sunyi, dan justru di sanalah mereka menemukan ketenangan dan hasil yang berkelanjutan. Seringkali, kita merasa harus terus melakukan sesuatu agar dianggap produktif. Tapi dalam investasi dan pengelolaan uang, terlalu sering bertindak justru bisa menjadi bumerang. Seperti pepatah terkenal, jangan ganggu bunga yang sedang tumbuh. Uang butuh waktu. Pertumbuhan finansial sejati terjadi dalam sunyi, dalam rutinitas yang membosankan tapi konsisten, dalam keputusan kecil yang terus-menerus dibenahi dan dijaga. Keheningan juga memberi kita kejelasan tentang siapa kita sebenarnya. Saat kita berhenti mengikuti kebisingan eksternal, dari notifikasi media sosial, obrolan rekan kerja, hingga ekspektasi masyarakat, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini teredam. Dalam diam, kita mengenali motif-motif terdalam. Apakah keputusan finansial kita didasari oleh kebutuhan sejati atau oleh keinginan untuk diterima, diakui, bahkan dikagumi?
Kita bisa membedakan mana keinginan yang murni dan mana yang hanya hasil tekanan sosial. Kita mulai memahami bahwa tidak semua keinginan perlu diwujudkan, dan tidak semua pencapaian harus diumumkan. Keheningan memberi ruang untuk bertanya, apakah ini benar-benar penting bagi hidupku, atau hanya karena semua orang melakukannya? Ini penting, karena banyak keputusan buruk terjadi saat kita terlalu terpengaruh oleh opini orang lain, baik dari media sosial, lingkungan, atau bahkan keluarga. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak lagi hidup atas dasar nilai pribadi, melainkan berdasarkan ekspektasi kolektif yang seringkali tidak relevan dengan tujuan hidup kita. Dalam keheningan, kita bukan hanya mendengar suara hati, tapi juga menemukan arah. Kita bisa menyusun ulang prioritas, meredefinisi arti sukses, dan memisahkan antara kebutuhan emosional dan ilusi sosial. Inilah kekuatan tersembunyi dari diam. Ia memulihkan identitas finansial kita agar kembali jujur, sadar, dan utuh. Morgan Housel menunjukkan bahwa investor hebat bukan yang paling berisik, tapi yang paling konsisten dan tenang. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan grafik keuntungan setiap minggu atau membuat pernyataan yang memancing perhatian di media. Mereka memahami bahwa diam dan konsistensi seringkali menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar dibanding aksi-aksi gegabah yang bersifat instan. Mereka tidak selalu tampil di berita utama, tapi kekayaan mereka tumbuh dalam diam, seperti akar pohon besar yang bekerja di bawah tanah, tak terlihat, tapi menopang segalanya. Mereka menanam, menyiram, dan menunggu. Mereka memahami bahwa nilai sejati dari sebuah keputusan finansial tidak terletak pada kilau sesaat, melainkan pada hasil jangka panjang yang berkesinambungan. Mereka berinvestasi bukan untuk hari ini, tapi untuk kehidupan yang mereka bayangkan 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Mereka tidak terpancing oleh volatilitas jangka pendek karena mereka paham bahwa tujuan mereka ada di jangka panjang. Mereka tahu bahwa pasar akan naik dan turun, bahwa ekonomi akan berputar dan kadang tersendat, tapi arah besar dari waktu dan kesabaran akan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Mereka bukan pengejar sensasi, tetapi pemelihara visi. Dalam keheningan, mereka membangun kekayaan sejati, bukan hanya berupa angka di rekening, tapi ketenangan dalam menjalani hidup. Bab ini mengajarkan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, tapi ruang untuk bertumbuh. Sama seperti tanah yang terlihat sepi namun menyimpan benih kehidupan, diam dalam keuangan memberi tempat bagi strategi yang matang dan keyakinan yang kuat untuk berkembang. Diam adalah jeda yang penuh potensi. Dalam dunia yang bising, keheningan adalah strategi. Bukan karena kita tak punya jawaban, tapi karena kita memilih waktu dan tempat yang tepat untuk bicara, dan lebih penting lagi, waktu yang tepat untuk mendengar. Dalam keheningan, kita tak hanya membangun pertahanan dari godaan impulsif, tapi juga membangun ruang kontemplatif yang memungkinkan keputusan kita menjadi lebih selaras dengan tujuan jangka panjang. Diam bukanlah kekosongan, ia adalah wujud keteguhan yang tidak bergantung pada validasi luar. Di tengah gempuran informasi dan tekanan untuk selalu bereaksi, diam menjadi perisai dan panduan. Sebuah kompas sunyi yang mengarahkan kita kembali ke pusat diri, tempat di mana keputusan keuangan terbaik seringkali dilahirkan, bukan dari kebisingan dunia, tapi dari ketenangan batin.